Andaikan wujudmu di sini, semakin terobati rindu. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin mengobati rindu. Cahayamu tak pernah sirna, selalu hidup di dalam jiwa. Wahai zat pendengar segala doa, aku bersolawat kepadamu. Lau kana bainana al-habib, ladana al-qasi wal-qarib, min taybatin qabla al-maghib, taliban qurbal habib, biqurbihim nafsu tabib, wattabi'u Allah fayujib. أنوار طه لا تغيب، بلغنا منك يا مجيب. Aku bersolawat Andaikan wujudmu di sini, semakin terobati rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah nikmat dari Allah yang luar biasa yang menghadirkan kita kembali dalam majelis yang penuh barokah ini di pagi yang mulia ini, dan kita patut mensyukurinya dengan memanfaatkan nikmat itu untuk melakukan kegiatan yang diridhai oleh Allah.
dan salah satunya adalah hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga hadir kita ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang setia melaksanakan syariat dan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan ditemui, diakui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta ini rahmati Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah bersama guru kita Habib Muhammad Al-Habsyi, dan pertemuan yang ke-101 insya Allah akan kita lanjutkan, akan kita mulai, dan sebelum itu saya akan membacakan kembali adab dalam bermajelis ilmu. Yang pertama, marilah kita luruskan niat hadir menuntut ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beradab sebagaimana adab mengikuti majelis secara langsung, yaitu memakai pakaian yang pantas untuk bermajelis ilmu, memakai peci atau kopiah untuk jamaah pria dan jilbab untuk jamaah wanita. Yang keempat, usahakan dalam keadaan berwudu, yang kemudian bersikap khusyuk dan diam pada saat pelajaran. Dan jangan sampai kita mendengarkan pelajaran sambil tiduran, membentangkan kaki, dan lain-lain yang akan mengurangi keberkahan kita dalam bermajelis ilmu. Silakan Bapak Ibu menyiapkan catatan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Kemudian yang 8, jangan sungkan untuk bertanya kepada guru dengan cara menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang ada di Zoom ataupun kolom komentar pada media sosial yang menayangkan majelis ini secara langsung. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih dan dukungan guru karena beliau telah meluangkan waktu, tenaga untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga guru kita selalu dijaga kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, keberkahan umurnya, dan semoga ilmu yang telah disampaikan ini menjadikan kita menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin mencintai Rasulullah, dan siap untuk meneruskan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalat alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah guru kita sudah tersambung. Mari kita tunggu beliau untuk menyiapkan sambungan agar suara dan gambarnya bisa kita simak bersama. Assalamualaikum Habib. Mari kita tunggu sebentar para jamaah untuk guru kita tersambung dengan kita semua di Zoom. Suara sudah masuk Habib, tinggal gambar yang belum. Apa? Coba di TV. Cukup lah kayaknya ya. Terangkan lagi mesti aja.
Mas, cukup. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sudah masuk suaranya, Habib? Ya. Gambarnya Belum. J. masuk semua. Alhamdulillah sudah masuk semua. Suara saya jelas nggak, Dan Pak Sigit? alhamdulillah jelas Habib, bisa disimak suara maupun gambar. Dan alhamdulillah sudah kita mulai tadi majelisnya dengan membaca doa. Habib siap mendengarkan pelajaran dari panjenengan. Monggo Habib. Ya. Saya nanti minta izin mungkin dikit-dikit saya minum karena lagi serak biar bisa ngomongnya enak. Onje, siap Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian surah kita di kesempatan kali ini akan mengkaji tentang hikmah yang terkandung di dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, saya akan ceritakan lagi sedikit apa yang terjadi pada pertemuan yang sebelumnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Tentang perjanjian Hudaybiyah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwasanya beliau itu masuk ke Ka'bah, kemudian dalam mimpi itu intinya melaksanakan ibadah umrah. Setelah itu akhirnya berangkatlah sahabat bersama dengan Nabi Muhammad SAW 1.400 orang. Nah, singkat cerita, mereka dihalangi untuk masuk ke Mekah. Dan akhirnya orang Mekah pun mengirimkan seseorang yang bernama Suhail untuk mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Ketika Suhail duduk bersama dengan Nabi, maka terjadilah kesepakatan untuk perdamaian. Ayo kita tulis perjanjian. Dan ketika itu, yang bagian penulisnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi memulai, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, Ar-Rahman saya nggak tahu. Tulis saja Bismika Allahumma. Kaum muslimin dah marah. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, nggak apa-apa. Tulis Bismika Allahumma. Itu, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Gitu Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, kalau saya mengakui kamu tuh Rasulullah, kamu nggak saya larang untuk masuk ke Ka'bah. Itu nggak saya perangi. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Jadi nggak usah tulis Muhammad Rasulullah. Nabi yang menanggapi dengan santai. Saya tetap utusan Allah kok, sekalipun kamu mendustakan aku. Itu memerintahkan pada Sinali untuk hapus Ali. Ali enggak mau. Nabi ada tempatnya di mana? Itu di Ali dihapus sendiri sama Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi menanti, yaudah perjanjiannya saya bisa ibadah di Ka'bah. Rasul, tapi nggak tahun ini, di tahun yang akan datang. Silakan. Dan ketika itu tidak boleh bawa senjata kecuali hanya senjata-senjata yang biasa dipakai untuk orang-orang yang musafir. Dan saya itu tulis Nabi SAW, ya oke. Itu padahal kan merugikan Nabi ketika itu. Bukan satu hal yang menguntungkan kaum muslimin karena mereka sudah berangkat.
Setelah itu juga perjanjiannya di antara isinya adalah barang siapa dari kami orang Quraisy yang mendatangimu sekalipun dia ikut agamamu tanpa izin walinya harus kamu pulangkan. Tapi kalau orang dari kamu mendatangi kami tidak berhak untuk memulangkan. Kaget semuanya kaum muslimin. Satu, Rasulullah ini ditulis. Nabi, ya. Kalau orang dari kita kemudian murtad bergabung sama kafir Quraisy, abadahullah sekalian dijauhkan sama Allah. Tapi kalau dari mereka datang kepada kita, Allah nanti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Gitu. Itu juga ada syarat-syaratnya, itu 10 tahun itu gencatan senjata. Jadi nggak saling perang ataupun nggak saling menghadang kayak sebelum-sebelumnya itu nggak ada seperti itu. Dan setelah itu juga siapapun yang bisa masuk kelompoknya Muhammad, ya berarti melaksanakan perjanjian ini. Yang masuk kelompoknya Quraisy juga melaksanakan perjanjian ini. Suku Khuza'ah ikut sama Nabi Muhammad. Suku Bakar ikut sama orang Quraisy. Nah, selesai daripada perjanjian itu, dan ketika itu ada saksinya baik dari orang Muslim ataupun daripada orang kafir Quraisy. Nah, itu terjadi guncangan yang luar biasa pada diri Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena di tengah-tengah perjanjian itu ditulis, salah seorang sahabat yang bernama Abu Jandal, putranya Suhail, itu datang. Kemudian setelah itu, dalam keadaan sudah terikat loh. Terikat. Masih terikat itu berhasil melarikan diri. Kata Nabi, ini ikut kita, kan perjanjiannya belum selesai ditulis. Enggak, ini awal perjanjian. Ini kesepakatan kita diawali dengan ini. Kembalikan ke saya. Maka dipukul tuh Abu Jandal Suhail di depan kaum muslimin. Dan ketika dibawa lagi, dia sambil berteriak. Apakah aku akan dikembalikan lagi ke orang-orang kafir? Sedangkan mereka selalu mengganggu aku karena agama yang aku yakini ini. Maka ketika itu bergejolak hatinya kaum muslimin itu luar biasa. Karena menyaksikan saudaranya yaitu Abu Jandal yang baru masuk Islam terpaksa dibawa lagi oleh ayahnya yang kejam dan pasti akan disiksa lagi. Ketika itu sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab, kan sudah saya ceritakan ya di kesempatan sebelumnya, itu deketin sambil pedangnya ditunjukkan gini. Dan bisikin, orang kafir itu darahnya nggak apa-apa. Nah, orang musyrik itu nggak apa-apa, kalau kamu bunuh nggak apa-apa. Maksudnya biar ngambil pedangnya, kemudian saya itu biar mukul bapaknya sendiri. Maka ketika itu selesai perjanjian, guncangannya kaum muslimin itu luar biasa. Nah, sampai-sampai di antara dua gambaran yang menunjukkan betapa terpukulnya mereka. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai shock. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau benar Nabi kan? Hak kan kalau engkau ini seorang Nabi? Kata Rasulullah, betul. Engkau kan di alal hak. Mereka kan alal badil. Benar kan? Betul. Kalau kita perang mati di surga kan? Mereka mati di neraka kan? Betul. Kenapa kok kita menghinakan agama kita dengan mengalah dalam perjanjian ini? Kenapa kita itu seakan-akan menuruti maunya orang-orang kafir? Kenapa enggak kita itu menentang mereka, melawan mereka? Kata Nabi, aku ini utusan Allah. Aku enggak akan mendurhakai Allah dan Allah akan jadi penolongku. Kata Sayyidina Umar, tapi kan kau sudah bilang, katanya kita akan mendatangi Ka'bah dan kita akan tawaf di sana. Kata Nabi, apa aku bilang tahun ini? Enggak, ya udah, insya Allah kita akan datang sana dan kita akan tawaf di sana. Tapi tidak di tahun ini. Ada Sayyidina Umar, gak sabar, datang lagi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang hebat di sini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, ketika itu enggak dengar apa jawaban Nabi,
tapi bisa menjawab persis seperti jawabannya Rasulullah SAW. Seakan-akan ada kesamaan dalam pola pikir. Jiwanya itu seakan-akan satu. Abu Bakar Siddiq menjawab, Ya Ibnul Khattab, innahu Rasulullah. Wahai putranya Al-Khattab, itu utusan Allah. Wala ya'siya rabbah, wala yudayyi'ahu Allahu abadan. Itu tuh utusan Allah. Nggak akan mendurhakai Tuhannya. Dan Tuhannya nggak akan menyanyiakan dia. Nggak, Sayyidina Umar tuh mesti bergejolak terus. Ketika itu. Nah, kapan tenangnya Sayyidina Umar? Ketika turun surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika itu, barulah ketika itu Sayyidina Umar itu bisa merasa tenang. Ketika itu. Nah, kaum muslimin potret guncangnya itu ketika Nabi SAW mengatakan, ayo kamu sembelih hewan kurban, satu kamu cukur. Diulangi 3 kali, masih diam semuanya. Nggak ada satupun yang berdiri. Karena masih terguncang ketika itu. Maksudnya mereka harus pulang lagi dan mereka seakan-akan mengalah pada orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka perang aja berani. Nah, itu yang terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini nanti kita akan mengkaji apa hikmah-hikmah yang terkandung dalam perjanjian ini. Perjanjian ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, perjanjian ini beliau mengatakan Syekh Ramadan Al-Buti, perjanjian ini adalah menunjukkan bahwasanya aturan Allah itu pasti lebih utama dibandingkan apa yang diatur oleh makhluk. Dan perjanjian ini adalah suatu kemenangan, tapi tidak ada yang tahu kalau itu suatu kemenangan kecuali hanya Allah Ta'ala. Karena sifatnya masih gaib. Dan kita bisa lihat betapa tadi terpukulnya kaum muslimin ketika itu, karena seakan-akan mereka mengalah dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan mengkaji hikmahnya. Di antara hikmahnya, perjanjian Hudaybiyah ini adalah suatu permulaan daripada Fathu Makkah. Daripada Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah, kemenangan yang utama itu mula-mulanya ada perjanjian Hudaybiyah ini. Seakan-akan kita kalau mau masuk rumah harus pakai buka kunci kan? Dan kunci dan pintunya Fathu Makkah ini itu ada perjanjian Hudaybiyah. Gitu. Cuma ketika itu kaum muslimin belum sadar. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang mereka tahu mereka ngalah. Seakan-akan kan begitu. Mereka yang kalah. Loh, kita yang nuruti maunya orang kafir kok. Kan seakan-akan kan kalah dalam perjanjian itu kan. Kan kita dirugikan. Begitu loh. Nah, ketika itu kaum muslimin pantas saja ketika merasa enggak terima, kemudian merasa sedih, pantas saja. Kenapa? Karena mereka lihatnya seakan-akan kita ini pengecut, kita ini kalah, tunduk sama orang kafir dan lain sebagainya. Itu mikirnya seperti itu ketika itu. Namun akhirnya kaum muslimin mulai berpikir apa hikmah yang terkandung dalam perjanjian ini. Begitu perjanjian Hudaybiyah itu disepakati, maka ikhtalatul muslimuna bil kufar wa nadum bid-da'wah wa asma'uhumul Qur'an. Ketika itu mulai orang-orang muslim bisa bebas kalau orang kafir, nggak ada perjanjian damai kok, nggak saling menyerang. Lalu mereka bisa mulai dakwah, bisa mulai memperdengarkan pada orang kafir itu Quran, mendiskusikan Islam. Bahkan Ibn Hisham meriwayatkan daripada Ibn Ishaq dari Zuhri. Imam Zuhri mengatakan apa? Tidak ada kemenangan di dalam Islam yang lebih agung dibandingkan kemenangan yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalau perang itu kan 2 kelompok ketemu. Akhirnya apa? Perang. Siapa yang menang ya kan? Tapi ketika perjanjian ini sudah ditetapkan, maka peperangan terhenti. Masyarakat satu sama lain saling merasa aman. Kenapa? Karena nggak seperti musuh. Tapi mereka bisa interaksi dan bisa
saling jual beli dan lain sebagainya, bisa kumpul dan lain sebagainya. Saya itu bisa saling berdiskusi. Maka tidak ada seorang pun yang mendengar tentang Islam dan dia itu bisa berpikir kecuali masuk Islam. Bahkan perjanjian Hudaybiyah ini kan berlangsung selama 2 tahun. Akhirnya setelah nanti ada yang batalkan. Selama 2 tahun itu yang masuk Islam jumlahnya lebih banyak dibandingkan masa-masa sebelum perjanjian Hudaybiyah ini masuk Islam. Jadi 2 tahun perjanjian Hudaybiyah ini mengislamkan lebih banyak orang dibandingkan masa sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kan luar biasa ini. Jadi masuk Islamnya orang-orang itu setelah perjanjian damai Hudaybiyah yang seakan-akan itu merugikan kaum muslimin. Makanya perjanjian ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Al-Fatah. Di surat Al-Fath ayat 27. Ini akan saya bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. La tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. La takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Yang artinya Allah Ta'ala sungguh membenarkan mimpi nabinya bil haq dengan hak. Artinya apa? Mimpinya Nabi itu bil haq, memang kebenaran. Bukan hanya sekedar mimpi-mimpi belaka, tapi di situ ada al-haq, ada kebenaran. Apa mimpinya? Mimpinya kalian akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Kalian bisa mencukur rambut kalian dan kalian tidak akan merasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang enggak kalian ketahui. Apa? Kemaslahatan yang terkandung di dalam perjanjian Hudaybiyah. Ini di kitab tafsir Murah Labid. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Ta'ala mengetahui apa kebaikan yang terkandung dalam perjanjian Hudaybiyah yang secara zahir seakan-akan itu adalah kekalahan untuk kaum muslim. Tapi di dalamnya terdapat kemenangan yang nyata. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka sebelum nanti itu mereka akan masuk ke kota Mekah, fathan qariba, akan ada kemenangan yang dekat. Apa kemenangan yang dekat tersebut? Yaitu kemenangan daripada perjanjian Hudaybiyah. Sebagian lagi mengatakan bukan hanya perjanjian Hudaybiyah saja, tapi kemenangan pada perang Khaybar yang nanti akan kita bahas dalam kajian surah setelah pertemuan ini nanti insya Allah. Gitu. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Sekalipun sahabat awalnya itu merasa terpukul, merasa seakan-akan kalah, tapi ternyata di balik kekalahan yang dikira, di situ terdapat kemenangan yang nyata. Kemudian setelah itu yang berkaitan juga dengan permasalahan perjanjian Hudaybiyah ini, di antara hikmahnya adalah sungguh berbeda antara wahyu ilahi dengan hasil pola pikir manusia. Antara taufik petunjuk yang Allah berikan dengan kecerdasan para cendekiawan. Antara ilhamnya Allah Ta'ala dengan apa-apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Secara zahir, sepintar apapun orang, tidak akan menganggap Hudaybiyah ini sebagai suatu kemenangan. Saat itu, tidak akan menganggap ini adalah suatu kekalahan. Tapi kok Nabi rela ya menjadi kalah. Disinilah menunjukkan kebenaran
nubuah Nabi Muhammad SAW. Yang semua orang secerdas apapun orang. Sampai Sayyidina Umar itu pintarnya luar biasa. Sayyidina Umar itu beberapa kali usulnya beliau dibenarkan oleh Al-Quran. Yang sangat pintar sekalipun ketika itu merasa bingung kok. Menganggap ini suatu kekalah. Dan Islam kan nggak boleh ngalah kan. Islam itu kan nggak boleh ngalah. Berkata Syekh Ramadan Al-Budi, perjanjian ini seakan-akan sebagai wujud dari firman Allah Ta'ala, wa yansuraqallahu nasran aziza. Allah Ta'ala akan menolongmu dengan pertolongan yang aziz itu adalah nasran faridan. Ya, sendiri hanya Allah Ta'ala yang akan nolong. Bayangkan, ini semua maunya orang musyrik dituruti. Dan maunya orang Islam tidak dituruti, tapi perjanjian disetujui oleh Rasulullah SAW. Ketika itu. Namun, disinilah akhirnya kebenaran nubuah Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa lihat bahasanya di balik sifat ngalah, rela dah ini kalah ini, dianggap kalah di saat itu ternyata di situ ada kemenangan yang nyata. Bahkan lihat daripada jawaban Nabi pada Sayyidina Umar. Allah Ta'ala yang akan menolongku. Ya kan? Seakan-akan yang nolong Nabi itu bukan karena pola pikir manusia, enggak. Allah yang nolong Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Dan itu juga bagaimana ketika kita terangkan kemarin, sebelum perjanjian Hudaybiyah terjadi, ada namanya apa? Bai'atur Ridwan. Kenapa itu? Ketika Rasul mengutus Sayyidina Umar Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman untuk diplomasi, maka ketika itu kabarnya Sayyidina Utsman nggak jelas, sudah dibunuh, Nabi membaiat para sahabat tidak akan mundur kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sayyidina Utsman, ya kan? Nabi bilang apa sama Sayyidina Utsman ketika akan berangkat ke Mekah? Nabi bilang, temui orang-orang Muslim dan orang-orang mukmin yang laki perempuan, kasih kabar Allah Ta'ala akan memenangkan agamanya di Mekah dan mereka nggak akan lagi menyembunyikan keimanannya. Ketika itu. Nah, namun Sayyidina Umar yang ketika itu merasa berat untuk menerima perjanjian Hudaybiyah itu menjadi lega dan menjadi legowo. Kapan? Ketika turun surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham. Hanya dengan ayat Quran mengatakan, ya Rasul, ini berarti kemenangan. Langsung menyatakan, iya, pasrah. Karena ayat suci Al-Quran ketika itu. Itu. Dan buktinya gimana akhirnya? Perjanjian Hudaybiyah ini menguntungkan kaum muslimin enggak? Syaratnya yang dianggap memberatkan itu menguntungkan enggak akhirnya? Menguntungkan. Anda bisa bayangkan syarat yang paling berat yang diajukan itu apa sih? Yaitu kalau ada orang Mekah Muslim datang ke Madinah, suruh mulangkan lagi. Orang sudah Muslim hijrah dikembalikan lagi pada daerah yang kufur, yang seandainya dia kembali ke sana dia bisa terancam. Oke, sampai-sampai sahabat itu merasa berat hati ketika melepaskan Abu Jandal putra Suhail itu. Kenapa? Karena ini disiksa pasti. Pasti disiksa. Mungkin bisa terancam nyawanya. Berat sekali sahabat ketika itu. Tapi disitulah ada kemenangan. Situ ada kemenangan. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada seseorang dari Quraisy namanya Abu Basir masuk Islam di Mekah, kabur ke Madinah. Cari sama orang Mekah, kembalikan lagi perjanjian. Nabi ya udah. Dikembalikan lagi di tengah jalan, berhasil mengecoh yang bawa, yang satu dibunuh, yang satu kabur. Bagaimana Rasulullah, engkau kan sudah mengembalikan, sekarang aku datang lagi. Dan Nabi nggak bisa di Madinah, tinggal di tempat yang lainnya. Akhirnya Abu Jandal tahu, Abu Jandal ikut sana, nyusul, punya kekuatan, sampai ada 70 orang ketika itu. Kekuatan setiap kafilah dagang Quraisy lewat, dicegat, diambil hartanya. Mereka kan tidak terikat perjanjian, mereka dikeluarkan kok. Iya kan?
Akhirnya setelah itu barulah kemudian mereka masuk kepada kota, diizinkan sama Nabi, sama orang Quraisy, ya Rasulullah, bawa mereka ke Madinah aja dah, biar gak ganggu. Akhirnya mereka sendiri yang menggagalkan perjanjian syarat itu kan, yang menunjukkan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Nabi SAW itu pun juga mengimani peristiwa yang luar biasa. Sampai-sampai Suhail bin Sa'id ketika perang Siffin mengatakan, ayuhan nas ittahimu ra'yakum, hei manusia, curigai pikiran kalian, belum tentu pikiran kalian itu benar. Sesungguhnya aku di hari ketika Nabi menyerahkan Abu Jandal, kalau seandainya aku akan tidak taat sama Nabi, ya di hari itu aku nggak akan taat sama Nabi. Tapi lihat, ternyata yang benar ketika itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan juga nanti di antara hikmah perjanjian Hudaybiyah ini, memang Allah Taala itu menginginkan Fathu Makkah itu bukan Fatah Malhamah, tapi Fatah Marhamah. Bukan pembukaan menguasai kota dengan cara malhamah perang, tapi dengan cara marhamah yaitu kasih. Hari orang saya itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang awal yang ganggu Nabi, ngusir Nabi, mereka sebenarnya tunduk terhadap hukum Islam dalam keadaan sukarela, bukan karena terpaksa. Itu akhirnya menjadi kemenangan yang nyata untuk umat Islam. Gitu. Nah, ada beberapa hukum yang terkait dengan peristiwa ini. Ada beberapa hukum yang terkait dengan peristiwa ini. Di antaranya adalah boleh minta tolong dengan orang-orang kafir selama bukan urusan untuk perang. Seperti apa? Tadi ada perwakilan suku Khuza'ah itu dimintain tolong untuk mengintai dan sebagainya. Itu kan boleh-boleh aja itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membiasakan diri untuk musyawarah. Namun tidak mesti hasil musyawarah itu diikuti. Yang diikuti itu adalah apa yang menjadi ketetapannya Rasulullah SAW. Ketika mereka mau dihadang, itu kan ada pilihan ketika itu. Gimana? Sebenarnya kan usul Rasulullah, jalan aja kita ke Ka'bah. Yang menghalangi baru kita perangi. Menghalangi baru kita. Tapi akhirnya jalan ke Ka'bah enggak? Enggak kan, berhenti di Hudaybiyah, akhirnya malah perjanjian damai dan akhirnya pulang, enggak sampai ke Ka'bah. Musyawarah itu merupakan kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak mesti hasil musyawarah itu yang menjadi satu ketetapan hukum. Kadang jadi satu ketetapan hukum, kadang ketetapan hukumnya sesuai dengan apa yang terbaik menurut wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pelajaran yang ketiga, diperbolehkan tawasul dan tabarruk dengan semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Urwah bin Mas'ud ketika dikirim untuk diplomasi oleh orang Quraisy sebelum Suhail, menceritakan apa sama orang kafir Quraisy, saya sudah pernah ke Raja Romawi, Raja Persia, Raja ini semuanya. Tidak pernah menyaksikan Raja dimuliakan oleh pengikutnya seperti sahabatnya Muhammad memuliakan Muhammad. Setiap Muhammad ludah nggak pernah ke bawah di tangannya sahabat. Langsung diusapkan ke wajahnya, ke kulitnya semuanya. Kalau memerintahkan sesuatu, mereka bergegas menaati perintahnya. Dan sampai mereka itu akan saling bunuh untuk berebut bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara merendahkan suaranya, nggak pernah ngeliatin Nabi begini, nggak pernah. Tapi penuh penghormatan ketika memandang Nabi dengan menunduk dan lain sebagainya.
Di sini menunjukkan apa? Tidak bisa orang itu dikatakan beriman kepada Nabi sampai dia itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan cinta itu bukan hanya sekedar, pokoknya akal saya menyebabkan saya cinta Nabi, bukan cuma itu aja. Tapi cinta itu menyebabkan hati kita itu terbentuk sebagaimana bentuk yang ada pada diri para sahabat Nabi yang disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud. Cinta itu hari kita pengen dekat, kemudian saya tuh menganggap ini satu keberkahan, bahkan ludahnya aja dicintai. Pengen sahabat itu ludahnya Nabi aja itu dicintai sama mereka. Nah, di sini juga menunjukkan bolehnya mengambil berkah daripada tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga banyak dikisahkan bagaimana kebolehan kisah-kisah mengambil keberkahan daripada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian bilang, oh itu boleh, tapi ketika Nabi hidup, ketika Nabi wafat itu nggak boleh. Loh, memangnya berkahnya Nabi, yang ngasih berkah ini siapa sih? Nabi atau Allah? Allah melalui Nabi. Lah, kalau Allah yang ngasih, Allahnya selalu ada apa enggak? Sekalipun Nabi sudah wafat, Allahnya kan ada. Berarti bukan zatnya Nabi yang berkah, tapi Allah Ta'ala menitipkan berkah pada zatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika orang itu ngambil tabaruk daripada ludah Nabi, pakaian Nabi, dan sebagainya, itu ngambil berkahnya Allah yang dititipkan pada Nabi. Di mau Nabinya masih hidup, Nabi sudah wafat, Allahnya kan selalu ada. Tetap Allah bisa mengasih berkah lewat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tawasul dengan Nabi hanya bisa ketika Nabi hidup. Ini Nabi sudah wafat, nggak bisa. Allah Ta'ala menjadikan Nabi ini perantara untuk bisa sampai ke Allah. Mau nabinya hidup, mau nabinya sudah wafat, tetap bisa menjadi perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Karena pada hakikatnya Nabi SAW itu menjadi sebab untuk perantara kita. Perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan, ini kalau kamu pengen hajatmu kabul, kamu pengen berkah lewat ini Nabi Muhammad SAW. Yang ngasih siapa? Allah. Islam yang ngasih masih ada yang akan selalu berfungsi keberkahan itu dan tawasul itu kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun Nabi Muhammad sudah berbeda alam dengan kita saat ini. Gitu. Itu menunjukkan dalilnya bolehnya tabarruk. Makanya sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab ketika kekeringan tawasul dengan Abbas. Bilangnya apa? Abbas bin Abdul Muthalib. Enggak. Bi'ammi nabiyina. Pamannya Nabi kami. Lewat siapa lagi perantaranya? Nabi Muhammad SAW. Sebab dilewatkan ke Rasulullah SAW. Bisa. Rasul dengan Abbas. Gobel. Turun hujan kok. Gitu kan? Paham ya? Saya itu kemudian hikmah yang keempat yaitu boleh enggak ada orang yang berdiri, ada orang duduk dan selainnya ada yang sampingnya itu ada yang berdiri gitu, boleh apa enggak? Kan Nabi SAW kan bilang barang siapa yang pengen orang menyambut dia berdiri, maka hendaknya silahkan cari tempat ada di neraka. Itu maksudnya orang yang jadi ketika dia datang pengen orang-orang nyambut dia dalam keadaan jadi keinginannya dia itu yang disahkan sama Nabi. Tapi ada orang pengen berdiri ngawal gurunya, jaga gurunya, ya boleh-boleh aja. Mughirah bin Syu'bah berdiri ngawal Nabi Muhammad SAW. Setiap orang mau mengkaji kode Nabi, betapis bagi ujungnya pedangnya. Gitu. Kaget siapa ini? Mughirah. Marah ini ada Urwah ini. Boleh-boleh aja, tidak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah keinginannya dia untuk sombong. Keinginan dia untuk, loh saya dihormati, itu yang tidak boleh. Bahkan Abu Dujanah ketika
perang Uhud, jalannya gimana? Sombong kan? Karena ini jalan tercela kecuali di tempat ini. Ya, ini jalan kecuali ada di tempat ini. Itu yang kelima. Yang kelima. Boleh enggak perjanjian damai antara umat Islam dengan orang-orang non-Muslim? Boleh-boleh aja. Selama kemaslahatan yang memihak pada kaum muslimin, maka boleh diadakan perjanjian damai. Kemudian satu, yang keenam, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat perjanjian damai itu harus ada masanya. Harus ada masanya. Nabi Muhammad SAW, perjanjian damai berapa tahun? 10 tahun. Jadi perjanjian damai juga beliau dari sini berpendapat hukumnya suluh. Kalau sudah berperang ya, perjanjian damai itu tidak boleh lebih daripada 10 tahun. Itu juga poin-poin perjanjian damai juga tidak boleh. Pelajaran yang ketujuh, tidak boleh menentang daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan adalah hukumnya ihsar. Orang yang sudah mau berangkat haji umrah, tapi ternyata terhalangi, tidak bisa berangkat, maka disyariatkan untuk tahallul. Itu hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini tentang hikmah dari perjanjian Hudaibiyah dan juga Bayatul Ridwan yang menyertai peristiwa tersebut. Kita buka sesi tanya jawab, Habib. Monggo, silakan. Bapak Ibu, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, silahkan bertanya dengan cara menuliskan di Zoom ataupun di kolom komentar. Silahkan jika ada pertanyaan. Habib, untuk mengawali pertanyaan, Habib, ketika perjanjian Hudaybiyah ini berlangsung, ketika itu Rasulullah SAW langsung menyetujui apa yang diminta oleh orang-orang kafir. Sementara ayat yang menunjukkan kemenangan itu turun setelahnya. Apakah waktu itu juga turun wahyu atau bagaimana Allah memberikan perintah kepada Nabi untuk mematuhi atau menyetujui permintaan-permintaan orang kafir, Habib? Ya, karena kan kita baca Al-Quran, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti apapun yang dilakukan sama Nabi itu pada hakikatnya itu memang sesuatu sudah petunjuk Allah kepada hatinya Nabi. Petunjuk Allah kepada hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dilakukan sama Nabi itu pasti dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi merupakan wahyu ilahi. Jadi memang ada yang bentuknya itu seperti ayat Quran sehingga bisa dibaca. Kita kenang terus, ada pula yang berbentuk hadis qudsi, bentuknya itu seperti malaikat Jibril menyampaikan, ada juga memang Allah Ta'ala langsung letakkan ke hatinya Rasulullah SAW. Begitu kurang lebih. Iya, baik Habib. Ini ada pertanyaan yang masuk, Habib, dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila mengangkat pemimpin non-Muslim, Habib? Apakah boleh, misal di lingkungan rumah atau di tempat kerja, sebatas apa kita bisa bermuamalah dengan non-Muslim itu? Oh, ini pertanyaan kedua. Sebatas apa kita bisa bermuamalah dengan non-Muslim itu? Kemudian bagaimana hukum memutuskan hubungan dengan teman yang ternyata musyrik? Untuk menjaga diri kita karena dia tidak mau bertobat, Habib. Begitu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang pilihannya ada Muslim dan ada non-Muslim, maka kita tetap harus memilih pemimpin yang Muslim. Dalam semua segi ya, semua segi ada Muslim dan Muslim, maka pilihlah yaitu pemimpin yang Muslim. Lalu Anda misalkan tinggal di Amerika, asalnya non-Muslim semuanya, pilihlah yang paling sedikit madharatnya. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua, muamalah kita dengan orang non-Muslim gimana? Muamalah yang bagus. Kerja, ya kerja yang jujur.
Setelah itu bersikap dengan sopan santun dan lain sebagainya. Batasan muamalah kita dengan non-muslim itu adalah kita tidak boleh mengikuti ritual keagamaan mereka. Selain itu boleh, nggak ada masalah. Boleh. Berkunjung ke rumahnya boleh, mereka berkunjung ke rumah kita boleh. Yang tidak boleh kita ngajak mereka Jumatan atau mereka ngajak kita ke tempat peribadatan mereka, itu tidak boleh. Islam tidak mencampur adukkan ibadah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mencampur adukkan ibadah itu batasan muamalah yang terlarang. Gitu. Termasuk juga mengucapkan selamat Natal. 4 mazhab menyatakan itu hukumnya haram. Hampir-hampir tidak ada khilaf. Di kitab-kitab salaf itu semua menyatakan tahniah bi'a'yadil kufar itu hukumnya haram. Bahkan kalau sampai dilakukan dengan pengagungan bukan haram lagi tapi bisa kufur. Jadi mengucapkan selamat Natal itu bukan antara halal dan haram khilafnya. Antara kufur dan haram. Jadi ngeri. Jadi sebisa mungkin kita hindari aja, gitu aja lah. Lebih aman, lebih aman. Kita diem, nggak ada resiko, berbicara resiko. Ya lebih baik kita diem. Gitu mungkin. Habib. Nah, pertanyaan yang berikutnya, Habib, bagaimana hukum memutuskan hubungan dengan teman yang ternyata musyrik untuk menjaga diri karena temannya tidak mau bertobat? Jangan memutuskan hubungan seperti pemusuhan gitu. Menjauh aja pelan-pelan. Ya pelan-pelan sekiranya dia nggak sadar kalau sedang Anda jauhi. Misalnya main cantik aja, menjauh pelan-pelan. Interaksi bagus. Itu aja. Iya, baik, Habib. Nah, pertanyaan berikutnya, Habib, tentang suku Khuza'ah. Suku ini kan kebanyakan penduduknya kan masih musyrik, Habib. Tetapi kenapa dalam perjanjian ini digolongkan untuk berpihak kepada Nabi, dan motivasi apa mereka untuk kenapa berpihak kepada Nabi, tidak berpihak kepada orang kafir Quraisy? Saya pernah baca di surah, jadi Khuza'ah ini memang belum masuk Islam ketika itu. Namun mereka simpatik sama Rasulullah. Dan dari dulu memang sudah dekat sama Abdul Muthalib. Jadi mungkin karena ada kedekatan orang-orang tua mereka, jadi mereka simpatinya sama Rasulullah, akhirnya milih bergabung dengan Nabi. Gitu. Walaupun belum menerima ajaran dari Nabi yang ini. Belum sampai masuk Islam, tapi mereka secara simpatik itu lebih simpatik pada Rasulullah SAW. Gitu sedikit. Baik. Baik, terima kasih. Dan juga dekat Habib. sama Monggo Abdul Bapak Ibu. Muthalib ya, dekat sama Abdul Muthalib juga ya. Itu masuk faktornya juga. Berarti ada faktor dari leluhur mereka yang Leluhur mereka yang dekat dekat sama gitu. Abdul Muthalib. Moga Bapak Ibu jika ada pertanyaan, masih ada waktu, silahkan. Monggo Baik silakan, yang ada berkaitan pertanyaan. dengan tema maupun yang tidak, silahkan. Di luar tema juga boleh. Habib, pertanyaan berikutnya Habib tentang Baiatur Ridwan. Adanya isu bahwa sahabat Utsman itu terbunuh, maka ada baiat yang dipimpin oleh Nabi. Nah, ketika mengetahui ternyata sahabat Utsman ini selamat, nah status baiat ini apakah masih berlaku atau tidak, Habib? Ya, enggak lagi. Jadi itu kan kalau kita enggak akan mundur. Kalau sampai Utsman diapa-apakan, kita akan perang gitu loh. Ternyata enggak diapa-apakan kan. Kan baiatnya kan ada syaratnya juga. Akhirnya mereka kemudian setelah itu pulang semua ya. Taat dan patuh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Iya, baik. Itu yang di Baiatur Ridwan. Maka sampai diabadikan kan di dalam ayat suci Al-Quran kan ketika itu. Di surat Al-Fatah ketika itu diabadikan. Masya Allah, jadi perjanjian Hudaybiyah ini kalau kita kaji, nanti kita akan kaji. Jadi nanti setelah perjanjian Hudaybiyah ini nanti Khalid bin Walid masuk Islam.
Amr bin As itu masuk Islam. Begitu nanti. Jadi ada hal-hal yang di luar dugaan. Ada hal yang nanti di luar dugaan. Khalid bin Walid sampai masuk Islam itu kan buat orang bingung. Khalid bin Walid ini yang nyegat Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah siapa? Khalid. Yang putar balik, yang sebab kemenangan orang kafir di perang Uhud siapa? Khalid. Yang berusaha nyeberangi parit, Khalid. Masuk Islam. Nah, itu. Makanya hidayah itu tidak bisa dibatasi. Hidayah itu tidak bisa dibatasi. Allah Ta'ala mengasih hidayah. Wa may yudlil falaha. Ya. Wa may yahdillahu fala mudhil. Allah kasih hidayah, Allah tidak ada yang bisa menyesatkan. Orang yang Allah kasih insatin Allah, tidak ada yang bisa ngasih hidayah. Abdullah bin Ubay tiap hari interaksi sama Nabi nggak dapat hidayah kok. Untuk beriman dengan sepenuhnya, ya kan? Uyai bin Akhtab yang udah tahu kebenaran Nabi, orang Yahudi nggak dapat hidayah. Hadun Walid yang udah perang malah dapat hidayah. Aneh-aneh ini. Iya kan? Iya, baik, Habib. Terima kasih atas penjelasannya. Ada pertanyaan yang masuk, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib. Sebatas apa perbuatan baik kita sama hewan? Misalnya kucing liar yang ke rumah. Jadi di rumah saya itu ada kucing sakit. Saya sudah belikan makanan kucing, tapi tidak mau makan. Dibelikan obat, tapi masih bersin-bersin. Jadi yang bisa saya lakukan ya sebatas membiarkan dia tidur di teras rumah. Apakah perlu dibawa ke dokter hewan? Tahu saya itu kucingnya satu, Anda bawa dokter tidak apa-apa. Bisa ada 10 kucing tiap hari. Tidak apa, yang penting Anda sudah kasih makan, kasih susu. Biarkan aja kasih makan. Kasih makan. Yang penting jangan dizalimi, jangan disakiti. Nah, tetap kita kasih makan. Kasih makan kan pahala. Hitung-hitung sedekah, ya kan? Hitung-hitung sedekah. Kasih makan tidak mau, coba kasih kayak besok ikan atau apa yang biasa diminati sama kucing. Gitu. Itu mungkin. Baik, Habib. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Habib. Assalamualaikum, Habib. Maaf, izin bertanya. Jika saat sholat duhur berjamaah dan wanita semua, lalu imam wanita ini membaca surat Al-Fatihah dengan keras, apakah kami sebagai makmum wajib mengaminkan keras atau diam saja karena sholat duhur ini, Habib? Dan sholat kami sah sebagai berjamaah atau tidak sah sholat duhur yang untuk pribadinya karena kami pada bingung dan batin. Jazakallah khair atas penjelasannya, Habib. Semoga diberikan seluruh kesehatan. Amin. Jadi sholat duhur itu adalah sholat yang dianjurkan kita membaca suratnya itu dipelankan. Tapi kalau tetap dibaca keras, maka tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Nah, itu tidak masuk perhari membatalkan sholat. Lah mau amin apa enggak? Terserah. Nah, kalau imamnya baca keras itu, kita tidak ada kewajiban amin. Amin itu hukumnya adalah sunnah. Duhur gimana imam? Ya saya baca amin pelan, tidak ada masalah. Atau kita diam saja. Mungkin imamnya lupa karena kita diam atau amin. Dan nanti dia sadar, oh kok ada yang amin, berarti saya salah ini. Gitu. Tapi sholat duhur berjamaahnya sah atau tidak sah? Jawabannya sah. Yang amin dengan keras, sah. Yang amin dengan pelan, sah. Semuanya sah. Karena itu hanya permasalahan yang hukumnya sunnah. Tidak mempengaruhi syarat dan rukunnya. Gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Habib. Ini ada 2 pertanyaan, Habib. Mau disimpan untuk pertemuan yang akan datang atau mau dibahas sekarang? Maaf, yang akan datang aja ya. Baik. Insya Allah kita masih 2 kali lagi Pak Sigit sebelum saya berangkat umroh. Baik.
Masih ada lagi sebelum saya berangkat umroh. Masih ada Rabu depan dan Sabtu depan, insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, Terima kasih Habib. Mungkin ada kesimpulan atau sesuatu yang perlu disampaikan di materi hari ini, moga Habib sekaligus untuk penutup doa. ya, belajar dari perjanjian Hudaybiyah, belum tentu yang mengalah itu kalah. Dan belum tentu yang terpenuhi keinginannya, dia itu yang menang. Akan tetapi setiap takdir Allah yang berlangsung dalam kehidupan kita, di situ pasti ada hikmahnya. Dalam kesulitan yang kita jalani pun di situ ada hikmahnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Inna ma'al usri, bersama dengan kesulitan, ada kemudahan. Lihat coba Nabi Muhammad SAW karena mengalah di perjanjian Hudaybiyah, kemudahannya yang didapat bisa mengalahkan Khaybar dan juga bisa mendapatkan Fathu Makkah. Jadi satu kali peristiwa sulit yang dihadapi mendatangkan dua kemenangan besar di dalam kaum muslimin ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Habib atas ilmu yang disampaikan. Mohon doa sebagai penutup. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salal ahwal an naftah alaina lakum futuhal arifin bi baghinakum fi din alimna wa iyyakum wa ta'awulahu dinakum la sawa sabila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil alamin bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kami, menjadikan kami lebih mencintai Rasulullah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang, insya Allah di hari Rabu depan. Dan pertanyaan yang belum disampaikan akan kita sampaikan di kesempatan tersebut. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin mengobati rindu. Cahayamu tak pernah sirna, selalu hidup di dalam jiwa. Wahai zat pendengar segala doa, pertemukanku padanya. Baginda Muhammad, penawar hatiku, aku bersolawat kepadamu. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghib taliban qurba al-habib biqurbihim nafsu tabib wattabi'u Allah